Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dian, Pak Sunardi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Selamat juga, siang, Bu Bu. Nis. Baiklah, siang ini kita akan melakukan sesi coaching. Saya sebagai pengamat, Bu Kisnani, Bu Dian sebagai coach, dan Pak Sunardi sebagai coaching. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Dian, bagaimana Bu Dian persiapannya? Alhamdulillah Bu, insya Allah sudah siap. Semoga nantinya lancar ya Bu. Amin. Nah, sebelum melakukan sesi coaching, saya akan melakukan penilaian nanti sesuai dengan alur Tirta. Nah, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari coachingnya nanti, Bu? Ya Bu, yang pertama saya akan melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, mulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan kompetensi coach yang dimiliki, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu gali lebih dalam lagi, Bu? Rencananya saya ingin menggali lebih dalam tentang pertanyaan berbobot Bu. Oh, baiklah. Semoga lancar, Bu ya, sesi coachingnya hari ini. Silahkan Bu Dian, Pak Sunardi untuk melakukan sesi coachingnya. Semoga lancar ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Sunar. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh banget Bapak, kebetulan saya sedang santai nih. Ada apa nih Pak Sunar? Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, Bu, saya lagi bingung nih. Sebenarnya saya mau mengajak teman-teman di sekolah untuk ikut daftar kegiatan CGP ini. Tapi saya masih belum tahu bagaimana cara mengajak mereka, Bu. Apa nih yang Bapak harapkan nantinya? Yang Bapak inginkan? Saya berharap teman-teman di sekolah mau ikut daftar kegiatan CGP ini, Bu. Kalau begitu Bapak menginginkan teman Bapak mengikuti atau mendaftar di kegiatan CGP ini ya Pak ya. Menurut Bapak apa nih yang sudah Bapak implementasikan di sekolah terkait dari kegiatan CGP yang sudah Bapak ikuti? Terkait yang diimplementasikan saya, Bu, saya telah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, Bu. Wah, keren sekali Pak Sunar. Bagaimana nih perasaan murid-murid Bapak setelah Bapak melakukan itu? Ya, mereka senang dan lebih terbuka serta memiliki tanggung jawab selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, apalagi nih yang menurut Bapak yang sudah Bapak implementasikan di sekolah mengenai kegiatan CGP yang telah Bapak ikuti? Saya telah melakukan aksi nyata, budaya positif seperti membuat keyakinan kelas, mengajak anak-anak belajar di luar kelas, seperti mengenal lingkungan gitu, Bu. Wah, bagus sekali itu Pak. Gimana nih tanggapan dari rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah yang lainnya? Mereka mengapresiasi dan menyatakan senang melihat kegiatan yang saya lakukan, namun tidak ada tindak lanjut dari mereka, Bu. Wah, apa nih yang akan Bapak lakukan supaya mereka tertarik untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan CGP ini, Pak? Sepertinya saya harus meminta arahan dari kepala sekolah dan menyampaikan hal baik yang telah saya dapati selama mengikuti program CGP ini sepertinya, Bu. Wah, bagus itu Pak. Kapan nih kira-kira Bapak akan memulai rencana ini? Kayaknya Senin depan, Bu. Kebetulan ada agenda rapat bulanan yang diadakan kepala sekolah bersama rekan-rekan guru. Ini sepertinya momen yang pas, Bu. Oh, baik sekali itu Pak. Apalagi nih yang akan Bapak lakukan supaya rekan-rekan Bapak lebih tertarik lagi untuk mengikuti kegiatan CGP ini, Pak? Saya akan tetap melakukan aksi nyata, Bu, di mana pembelajaran berdiferensiasi, keterampilan sosial emosional akan saya terapkan. Oh, baik sekali Pak. Berarti Bapak akan memberikan contoh secara langsung dengan teman-teman Bapak di sekolah ya Pak. Bagus sekali Pak. Semoga berhasil ya. Ditunggu kabar baiknya ya Pak. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sekarang saya merasa lega dan plong setelah di coaching sama Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bapak. Baiklah, Bu Dian, Pak Sunardi. Bagaimana perasaannya Bu Dian setelah melakukan coaching dengan Pak Sunar? Alhamdulillah Bu. Lega rasanya. Berdasarkan kesepakatan kita di awal, Ibu akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Apakah Ibu sudah
melakukannya sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Menurut Ibu? Kalau saya rasa sih sepertinya sudah Bu, saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu sendiri bisa menemukan penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Ya, kalau menurut pengamatan saya tadi, memang Ibu Dian sudah sangat bagus sekali dalam memancing untuk coachnya mengeluarkan ide-ide, kemudian melakukan hal-hal implementasi ke depannya nanti. Nah, untuk ke depannya bagaimana, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dari kompetensi yang ada itu? Setelah kompetensi pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan nanti mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh juga Bu. Itu yang ingin saya kembangkan selanjutnya pada proses coaching saya selanjutnya. Oh, baiklah Bu Dian, semoga menjadi lebih baik. Bu Dian tetap semangat ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sunar, Bu Bulkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Hari ini Pak Sunar dan Bu Bulkis akan melakukan coaching ya. Pak Sunar sebagai coachnya, Bu Bulkis coachnya ya. Ya, benar. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Sunar sebagai coach. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Apa kabar nih Pak Sunar? Jangan gugup. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana nih Pak Sunar persiapannya? Ya, alhamdulillah Bu, saya mempersiapkan dengan baik. Semoga berjalan sesuai rencana Bu ya. Amin, semangat ya Pak Sunar. Nah, sebelum Pak Sunar dan Bu Bulkis akan melakukan praktek coaching nanti, saya akan melakukan para observasi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sunar nih. Pertama, kompetensi coach apa ya sih yang ingin Bapak lakukan pada saat proses coaching hari ini? Ya, yang pertama akan saya lakukan sesuai dengan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Dan juga kompetensi coach yang dimiliki seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oh, baiklah Pak. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini, Pak? Saya ingin lebih menekankan kepada mendengarkan aktif, Bu. Berarti Bapak mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Ini Pak, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak Bapak coaching hari ini apa tuh? Indikator ketercapaian tujuannya. Saya ingin mendengarkan aktif, saya ingin bisa mengarahkan coach sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dihadapi dan mendapatkan ide baru. Baik Pak Sunar, saya rasa itu saja pertanyaan awal saya. Selanjutnya nanti kita setelah proses coaching ada observasi ya Pak, kita lanjutkan nanti. Untuk saat ini saya berikan waktunya kepada Pak Sunar dan Bu Bulkis untuk melakukan coaching. Saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sunar, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, baik. Boleh saya minta Kira-kira, waktu Pak? boleh Bu, kira-kira ada hal apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Pak, saya tuh punya permasalahan. Anak-anak didik saya itu ketika di kelas mereka sering kali tertidur Pak. Kalau boleh tahu, biasanya Ibu masuk kelas jam keberapa? Itu masih pagi Pak, posisinya sudah upacara Pak. Oh, berarti hari Senin ya Bu? Iya betul Pak, makanya itu saya ini kan masih pagi, kemudian posisi hari Senin sudah libur dan pada pagi hari anak-anak itu sudah tertidur. Jadi ini menurut saya permasalahan yang penting bagi saya. Makanya saya ingin bercerita dengan Bapak. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana keadaan siswa Ibu tersebut jika belajar pada hari Senin ini? Sebenarnya sih yang tertidur itu cuma 1-2 orang sih Pak. Selebihnya sih asik-asik saja, baik-baik saja. Nah tapi 1 orang yang tertidur itu sangat mengganggu sekali Pak. Tapi pada hari-hari lain juga saya juga mengajar di jam yang sama. Itu yang siswa tersebut masih saja sering tertidur. Memang kadang gantian, ada 2 atau 3 orang siswa begitu Pak. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu tertidur Bu ya? Ini Pak, kemarin tuh saya sudah pernah memanggil kedua orang tuanya yang
tertidur tersebut, ternyata dari cerita orang tua tersebut bahwa anaknya itu seringkali berkumpul dengan teman-teman sekampungnya itu dan mereka main game sampai larut malam, Pak. Nah, di sini saya juga menyampaikan kepada orang tua bahwa kita harus memiliki batasan waktu agar anak-anak tersebut tidak larut malam main HP-nya, bisa dibatasi sampai jam 10. Oh iya, selama ini apa yang Ibu lakukan setiap kali melihat siswa Ibu tertidur di kelas? Yang saya lakukan sih, Pak, yang pertama saya mengelus-ngelus pundaknya, saya bangunkan. Kemudian setelah dia terbangun, itu biasanya saya suruh lari-lari kecil ke WC untuk cuci muka, Pak. Oh iya, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Kalau proses pembelajaran saya itu saya sudah melakukannya, berusaha untuk berpihak pada murid. Salah satunya misalnya kalau anak-anak didik saya itu sudah mengantuk, saya sudah melakukan ice breaking yang kira-kira itu bisa menghilangkan kantuk peserta didik, Pak. Wow, bagus sekali Bu ya, ice breaking. Kira-kira Bu, metode apa saja yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Nah, kalau metode itu saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdasarkan aktivitas siswa. Jadi siswa itu saya suruh beraktivitas sehingga bisa menghilangkan kantuk-kantuk, misalnya itu suruh bergerak misalnya, sehingga bisa menghilangkan yang ngantuk tadi biar tidak mengantuk lagi, begitu, Pak. Wow, cara yang Ibu lakukan sudah baik sekali. Kalau boleh tahu, aktivitas apa yang biasanya dilakukan oleh siswa Ibu saat pembelajaran berlangsung? Saya juga biasanya menciptakan itu pembelajaran yang diskusi, yang memancing peserta didik untuk berpikir. Kemudian ada juga saya menerapkan itu drama sesuai dengan materi yang sedang saya ajarkan pada saat itu. Intinya saya itu sudah berusaha, Pak, berpihak kepada peserta didik sehingga peserta didik saya itu tertarik pada pembelajaran dan tidak tertidur lagi, Pak. Oh iya, bagaimana keadaan siswa Ibu setelah Ibu menerapkan pembelajaran berbasiskan aktivitas dengan memberdayakan siswa tersebut? Peserta didik saya cukup antusias sih, Pak, dengan pembelajaran yang melibatkan mereka itu. Mereka cukup semangat dan yang tidur itu juga berkurang sih sebenarnya sejauh ini, Pak. Apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas-kelas Ibu? Sudah berusaha saya terapkan, tapi memang, Pak ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini karena ini memang baru saya dapatkan ilmu baru, jadi saya butuh pengetahuan lagi, Pak, untuk menerapkannya karena memang saya masih belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, memang setelah dipelajari ini sangat bagus sekali untuk memancing siswa peserta didik kita itu belajar lebih aktif, kemudian belajar lebih semangat. Sebenarnya itu, tapi memang mungkin kekurangan saya sih di situ, Pak ya. Saya belum mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini secara maksimal, Pak. Oh iya, sejauh ini apa yang Ibu pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Intinya kita harus memperhatikan peserta didik itu benar-benar satu persatu. Misalnya tadi ada yang mengantuk, bagaimana kita mengatasi peserta didik tersebut sehingga dia hilang kantuknya dan bisa semangat lagi belajar. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu ada prosesnya, kemudian ada hasil atau produknya itu berbeda-beda antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya kalau saya pahami. Tapi untuk penerapannya di kelas saya juga masih memikirkan, Pak, dan menyesuaikan dengan metode dan materi yang sedang berlangsung pada saat saya ajarkan tersebut, Pak. Ya, betul sekali Ibu. Apakah upaya Ibu untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik Ibu? Mungkin saya belajar lebih banyak, Pak ya. Mungkin saya belajar dengan guru juga, kemudian dengan Google, kemudian mungkin saya belajar lihat-lihat YouTube bagaimana orang lain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih maksimal lagi, Pak ya. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Saya pikir mungkin Budian bisa membantu saya karena saya lihat sekolahnya juga sangat bagus sekali. Kemudian mungkin dia juga sudah lama menerapkan pembelajaran ini. Mungkin saya bisa bertanya-tanya, Pak ya, dengan Budian ya.
Kapan rencana Ibu mau belajar dengan Ibu Dian? Mungkin Senin ini Pak, insya Allah Senin ini, dan nanti juga akan ada apa namanya pendampingan individu ya, kita pembelajaran berprestasi, mungkin kita bisa berdiskusi dengan Ibu Dian atau dengan guru-guru yang lainnya juga bisa Pak. Baiklah, berarti Ibu akan mengatasi masalah siswa yang terdiri di kelas dengan belajar banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak, betul. Semoga berhasil ya Bu. Ibu Iya bisa memberikan Pak. pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa Ibu di kelas. Ya Pak, terima kasih Pak sudah mendengarkan keluhan-keluhan saya dan sudah apa namanya membuat saya merasa lega hari ini. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Sunar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sunar, Bu Bulkis sudah melakukan praktek coaching ya tadi. Bagaimana nih perasaannya Bu Bulkis? Alhamdulillah lega. Pak Sunar lega, Bu Bulkis gimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Nah, di awal tadi kan kita sudah ada kesepakatan bahwa setelah melakukan coaching ini nanti akan ada pertanyaan pasca observasi ya Bapak. Nah, Pak Sunar, menurut Bapak nih, apa nih yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching tadi agar indikator ketercapaian yang sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan? Yang saya tadilah sudah mendengarkan aktif sehingga permasalahan dihadapi coach dapat terselesaikan sendiri oleh coachnya Bu. Benar sekali Pak Sunar, kalau saya tadi sudah memperhatikan dan berdasarkan hasil catatan saya, Bapak juga sudah melakukan proses coaching dengan baik ya Pak, sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Pak Sunar sudah melakukan kompetensi mendengarkan aktif dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh coachnya. Dari proses mendengarkan aktif itu, kemudian Pak Sunar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachnya Bu Bulkis sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Bulkis. Selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Sunar. Menurut Bapak, apa yang kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bapak terapkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nantinya yaitu kehadiran penuh, sehingga kompetensi bisa tercapai semuanya dalam coaching ini Bu. Alhamdulillah, semoga tercapai ya Pak Sunar ya. Terima kasih Pak Sunar, Ibu Bulkis sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Pertemuan hari ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat untuk melakukan dan mencoba kompetensi coaching yang lainnya. Saya akhiri pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian, Bu Bulkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Oh ya, Ibu Dian dan Ibu Bulkis akan mengadakan coaching ya pada hari ini. Iya Pak, benar. Oke, sebelum Ibu berdua melakukan coaching, saya sebagai observer mau bertanya dulu ya kepada coach yaitu Bu Bulkis. Bu Bulkis, apakah sudah siap? Siap Pak. Oke, Assalamualaikum Bu Bulkis. Waalaikumsalam Pak Sunar. Gimana nih kabarnya Bu Bulkis? Alhamdulillah baik Pak Sunar. Pak Sunardi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik juga. Bu Bulkis, hari ini akan melakukan coaching ya bersama Bu Dian. Iya benar sekali Pak. Baik Bu Bulkis, sebelum Bu Bulkis melakukan coaching dengan Bu Dian, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya lakukan selama proses coaching berlangsung nanti. Di antaranya, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum. Nah Bu Bulkis, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya.
Baiklah Bu, dari 3 kompetensi tadi, menurut Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya akan saya observasi, Bu? Saya ingin lebih menekankan secara spesifik tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Baik Bu, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti, apa kiranya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari pertanyaan berbobot yang saya berikan membuat coach lebih terbuka sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan ide-ide baru, Pak. Baik Bu, itu saja pertanyaan saya. Silakan Bu Bulkis dan Bu Dian memulai praktik coachingnya. Baik, Pak, terima kasih. Saya akan melakukan praktek coaching ya. Halo Bu Dian, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Bulkis, baik. Oh iya, hal apa yang ingin Ibu ceritakan pagi ini? Gini Bu, saya ingin bercerita tentang permasalahan anak-anak yang sering terlambat masuk kelas Bu, terutama pada saat jam pelajaran pertama dan pada saat setelah jam istirahat Bu. Itu pasti anak-anak laki-laki itu sebagian besar mereka pasti terlambat masuk ke kelas Bu. Oh, jadi siswa Ibu sering terlambat masuk kelas ya Bu. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka terlambat masuk kelas Bu? Begini Bu, mengingat sekolah kami adalah sekolah berasrama, jadi sarapan pagi anak-anak itu kan disiapkan oleh dapur umum Bu. Nah, anak-anak yang sering terlambat ini biasanya tidak sarapan pagi di dapur umum dengan alasan mereka tidak selera atau tidak menyukai menu yang disiapkan oleh dapur umum tersebut. Sehingga pada saat setelah apel pagi, anak-anak ini tidak masuk kelas, malah mereka berangkat ke kantin untuk sarapan dulu di kantin. Sedangkan pada saat jam setelah jam istirahat, kenapa mereka terlambat? Dengan alasan katanya jam istirahat itu terlalu singkat karena hanya 15 menit. Terkadang pesanan mereka belum datang, jam istirahat sudah selesai Bu. Makanya itu yang menyebabkan mereka terlambat masuk ke kelas Bu. Oh, jadi itu ya Bu permasalahannya. Sekarang, apa nih sebenarnya yang Ibu harapkan dari dialog kita hari ini? Saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekali ini Bu. Oke, menurut Ibu apa saja yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid Ibu yang tidak terlambat lagi masuk ke kelas? Sepertinya langkah awal yang akan saya lakukan adalah memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak Bu tentang pentingnya disiplin waktu. Selanjutnya saya akan mengingatkan kembali anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah mereka buat pada waktu di awal masuk ke sekolah atau pada saat pembelajaran saya dimulai. Selain itu saya juga akan memberikan waktu toleransi waktu 5 menit untuk terlambat masuk ke kelas. Seperti itu Bu mungkin. Wah, bagus sekali Bu. Sepertinya memang anak-anak perlu diingatkan kembali kesepakatan kelas mereka. Selain itu, apakah Ibu mempunyai rencana lain? Mengingat permasalahan ini adalah karena anak-anak terlambat masuk kelas itu dikarenakan mereka tidak sarapan pagi di dapur umum Bu, mungkin saya akan mencoba berkoordinasi dengan pengelola dapur dan meminta bantuan dengan penanggung jawab asrama. Selain itu, tentang jam istirahat yang dirasa kurang yang hanya 15 menit, saya akan mencoba berkoordinasi dengan wakil kurikulum, mungkin bisa kebijakan ini untuk ditinjau ulang lagi Bu. Wah, bagus sekali Bu, sepertinya memang anak-anak Wah, keren sekali Bu. Selanjutnya, bagaimana nih cara yang Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana tadi? Untuk anak-anak di kelas, saya akan meluangkan waktu untuk mengajak anak-anak mengingat kembali pentingnya disiplin waktu. Mungkin dengan memutarkan video motivasi tentang disiplin waktu ya Bu. Setelah itu, mengajak anak-anak kembali mengulang dan mengingat kembali kesepakatan kelas mereka. Agar mereka mengingat kembali kesepakatan itu dan menjadikan kesepakatan itu sebagai keyakinan kelas mereka dan keyakinan pada diri mereka masing-masing untuk mencapai kesuksesan mereka nantinya. Baik Bu, mantap Bu. Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan setelah diskusi ini? Sebenarnya kalau permasalahan siswa terlambat masuk kelas ini Bu pada jam-jam tertentu seperti ini bukan hanya saya saja yang mengalami, dan sepertinya ini memang masalah dari semua guru yang mengajar pada jam-jam seperti itu, jam pertama dan setelah istirahat. Dan ini menurut saya sudah menjadi masalah umum di sekolah.
karena permasalahan saya ini menyangkut kebijakan sekolah, saya mungkin akan memulai secara pribadi menemui wakil kurikulum dulu untuk membicarakan hal ini, Bu. Kemudian memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak secara umum dan dan apa penyebabnya berdasarkan informasi yang saya peroleh dari anak-anak. Kemudian memberikan beberapa ide yang sebagai solusi diantaranya menemui penanggung jawab dapur atau penanggung jawab asrama untuk mengajak berbincang-bincang tentang asrama dan menyampaikan keluhan anak-anak tentang menu sarapan setiap paginya. Itu seperti itu, Bu. Selanjutnya saya juga akan membicarakan dengan wakil kurikulum tentang jam istirahat yang 15 menit yang saya rasa kalau saya sendiri sih merasakan itu menurut saya kurang, Bu, 15 menit. Karena di sekolah kami itu cuma ada satu kantin dan 3 orang pedagang di sana. Sedangkan anak-anak yang berbelanja itu kalau mau dilihat dari perbandingannya anak-anak tuh 500 lebih di sekolah itu. Saya rasa memang 15 menit jam istirahat itu memang dirasakan kurang, dan apalagi ada beberapa anak, mungkin sebagian besar anak-anak itu memanfaatkan waktu istirahat itu untuk sholat duha, sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk jajan di kantin, dan akhirnya pada saat mereka jajan dan terlambat akhirnya masuk ke kelas setelah jam istirahat itu berakhir. Oke, luar biasa sekali ya, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini, Bu? Saya rencananya akan secepat mungkin ingin menemui wakil kurikulum dan melaksanakan rencana saya ini. Kemudian saya ingin meminta dukungan dengan teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan saya, Bu. Oke, Bu, ditunggu cerita lagi minggu depan ya, Bu. Semoga Iya, sukses Ibu. rencana-rencana yang dilakukannya. Ya, semoga, Bu, semoga apa yang saya rencanakan ini berhasil dan anak-anak tidak ada lagi yang terlambat masuk kelas. Amin. Semoga Makasih sukses, banyak, Bu Bu Dian, ya. Bilkis. Tetap Amin, semangat. makasih banyak, Bu Bilkis. Siap, Bu, tetap semangat. Terima Assalamualaikum, kasih, Bu Bu Dian. Bilkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Bulkis, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, Pak. Baik Bu Bulkis, menurut Ibu, upaya apa yang Ibu sudah lakukan terkait dengan indikator ketercapaian selama proses coaching tadi? Selama proses coaching tadi, saya telah melakukan alur tirta dan menanyakan tujuan, kemudian berinteraksi dengan coach dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya, serta rencana aksi dan mempertanggungjawabkan rencana tersebut yang dilakukannya selama proses coaching. Benar sekali Ibu, berdasarkan catatan hasil observasi saya, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu membuat coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu, pertanyaan terakhir dari saya nih, untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Selanjutnya saya ingin lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif atau presence, kehadiran penuh, Pak, sehingga lebih memahami dan merasakan apa yang dialami oleh coach saya tersebut, Pak. Baiklah Ibu, selamat telah melakukan proses coaching dengan baik dan tetap semangat untuk lebih meningkatkan kompetensi-kompetensi lainnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.